Halo Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi dengan kami, khususnya Bapak Ibu yang sudah punya portofolio di saham, mungkin warnanya sudah merah-merah ya. Tapi itu merupakan peluang sih karena lagi diskon. Biasa kan pasti ibu-ibu yang suka belanja pasti senang tuh yang diskon-diskon. Nah, justru karena itu sebelum Bapak Ibu pikir-pikir mana nih yang mau dilihat lagi sahamnya, yuk belajar sama-sama dengan kami yuk. Tapi sebelum kita lanjut ke materinya, mungkin Bapak Ibu tanya kenapa sih bikin video ini? Jadi bahwa semua orang akan menuju pensiun. Biasanya orang menuju pensiun bingung nanti pensiun mau ngapain ya. Jadi sebenarnya ada satu jenis pekerjaan sebenarnya yang cukup bagus dan sangat menguntungkan adalah dengan berinvestasi. Jadi sebenarnya waktu kami menyiapkan video-video ini adalah membantu Bapak Ibu yang mungkin sedang menyiapkan masa pensiunnya dan tetap nanti di masa pensiun tetap mempunyai kehidupan yang tidak turun malah lebih baik ya setelah pensiun, maka pilihan investasi di saham merupakan salah satu bentuk investasi yang bagus dan juga bisa mendapatkan keuntungan dan juga membantu Bapak Ibu nanti bisa tetap mapan walaupun sudah pensiun. Tapi bukan itu saja, mungkin bagi anak muda yang ingin yang saat ini sedang bekerja atau sudah menikah, punya anak, atau ingin juga menyiapkan masa pensiun sekarang, bisa juga ini menjadi bahan pembelajaran sehingga nanti bisa pensiun lebih cepat mungkin ya. Nggak harus seperti kita harus 58-60 tahun, mungkin bisa lebih cepat karena investasinya bisa menghasilkan jauh lebih besar daripada pendapatan sekarang. Dan itu mungkin karena banyak sekali investor-investor yang sudah berhasil yang bisa mendapatkan kehidupan layak dan bahkan juga investasi menjadi satu usaha bagi mereka dalam jangka yang sangat panjang. Kali ini kami akan membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia dengan nama PT-nya itu PT Saraswanti Anugrah Makmur Tbk dengan kode saham SAMF. Mungkin sebagian Bapak Ibu tuh karena dia memang kapitalisasinya itu masih kecil ya dibanding kayak BCA, pasti semua umat tahu lah, BRI, Telkom itu udah tahu lah. Kalau kita menganalisa saham itu bagusnya top down, jadi dari makro kemudian ke industri kemudian turun ke perusahaan, lalu terakhir adalah bagian valuasi. Jadi karena kita kan melihat kira-kira ini industri ini masih bisa nggak ini survive atau growth di masa yang akan datang. Itu kan tugasnya investor untuk melihat hal itu. Bisa juga sih kalau Bapak Ibu mau balik, tapi itu biasanya kalau kita sudah sangat mengerti industrinya, makronya, jadi kita nggak usah lagi bahas kan sudah ngerti gitu ya. Tapi kan kita ini supaya itu dokumentasi kita, waktu saya bikin valuasi ini, analisa ini, keadaan makro sedang seperti ini gitu. Oke. Jadi seperti pada judul kami tadi, Indonesia menuju kemandirian energi. Jadi pemerintah kita itu kan sudah mendeklar bahwa Indonesia ingin menjadi negara yang mandiri dalam energi. Nah, salah satu energinya jadi dengan mencampurkan bahan bakar fosil dengan CPO, minyak kelapa sawit itu dicampur. Sekarang ini campurannya B40 menuju B50. Dan artinya 50% dari kelapa sawit akan dicampur dengan yang dari bahan fosil. Selain untuk penggunaan bauran energi nabati, minyak kelapa sawit itu atau sering disebut dengan CPO, pure palm oil itu bisa juga diekspor. Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor terbesar di dunia. Nah, jadi manfaat kelapa sawit ini banyak untuk dalam negeri maupun untuk luar negeri. Dalam beberapa tahun terakhir ini harga CPO sedang turun-turunnya. Tapi justru karena itu sedang turun-turunnya kita bisa melihat. Nah, artinya risiko ke bawahnya itu sudah mulai kecil dibanding kalau masih sedang tinggi-tingginya tinggal ngelongsor gitu. Nah, apa kaitannya dengan SAMF? Jadi ternyata orang perkebunan pupuk itu kan mereka tuh malas pakai pupuk gitu ya. Penggunaan pupuk pada masa harga CPO turun itu penggunaan pupuk juga turun gitu ya. Nah, tapi kita kan sebagai investor lihatnya ke depan gimana. Penggunaan pupuk Indonesia juga memang dibanding negara lain seperti Malaysia itu salah satu juga penghasil atau pengekspor CPO terbesar di dunia. Bahkan
bursa CPO itu pakainya mereka, padahal kita yang lebih besar ya. Nah, mereka itu penggunaan pupuknya itu dibanding Indonesia itu 2 kali lipat, sehingga produksi mereka juga lebih tinggi. Nah, jadi artinya apa? Sebenarnya peluang untuk marketnya pupuk ini cukup tinggi ya, maksudnya masih banyak lah aset yang bisa dipenuhi seperti itu, karena tadi penggunaannya juga turun dan juga penggunaan kesehariannya juga masih lebih rendah dibanding seharusnya seperti itu. Intinya sebelum kita bicara emiten perusahaan pupuk, sebenarnya kita harus tahu tentang kondisi makro tadi, tentang bicara soal B50 kaitan dengan pupuk apa ya, karena itu industri kelapa sawit itu butuh pupuk, dan waktu bicara pupuk inilah kita bicara soal perusahaan atau emiten yang kita akan bahas. Tapi sebelum kita masuk kepada emiten yang kita bahas ini, kita perlu tahu, melihat nama-nama atau perusahaan-perusahaan yang ada. Contoh misalkan PT Pupuk Indonesia, produknya itu NPK, SP3M, ZA, dan lain-lain. Kalau PT Saraswati Anugrah Makmur yang akan kita bahas, dia juga menguasai NPK, Palmo, Pupindo, Vetindo, dan Ponika. Ada juga perusahaan mitra usaha Agrindo, PT Satya Agrindo Perkasa, Miko Gaul Lestari, Pasca Biotek Indonesia, ada perusahaan Propadu Konair Tara Hubun, ada PT All Cosmos Indonesia, ada PT Kurnia Argo Lestari, dan ada PT ATS Inti Sampurna. Tentunya perusahaan-perusahaan ini menghasilkan berbagai macam produk yang manfaatnya tentu disesuaikan dengan target pasarnya masing-masing ya, karena pasar itu pasti punya konsumen yang akan membeli produk-produknya. Ya, tadi kita sudah menjelaskan beberapa perusahaan-perusahaan pupuk di Indonesia memang sebagian besar tidak masuk ke bursa ya. Perusahaan yang kita bahas ini adalah satu perusahaan produksi pupuk yang telah ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, PT Saraswati Anugrah Makmur atau SMART-F kodenya berdiri di Sidoarjo, Jawa Timur tahun 1998. Jadi sudah sangat lama ya sebenarnya perusahaan berdiri gitu ya. Di kelapa sawit, produk NPK Palmo telah dikenal dan menjadi kebutuhan petani dan perusahaan. Jadi perusahaan ini Saraswati Anugrah Makmur punya dua jenis konsumen, yaitu konsumen perusahaan dan konsumen individual, itu petani ya. Dan produk lainnya adalah produk Pupindo, Pertindo, dan Fonika. Saat ini perusahaan telah memiliki 5 unit pabrik NPK yang tersebar di Jawa Timur dan di luar Jawa. Jadi pabrik-pabriknya sudah cukup banyak gitu ya. Sebar pabrik pupuk NPK-nya antara lain Boeing di Mojokerto, Jawa Timur, yang berkapasitas 300.000 ton per tahun. Nah, kalau kita lihat tadi kita sudah menjelaskan perusahaan-perusahaan dan produk-produknya ya. Di sini kita melihat secara khusus SMART-F ada produk dengan berbagai merek di sini, Pertindo, Pupindo, Ponika, dan seterusnya sampai kepada Pukalet, Koka, dan Palmo. Dan kita lihat di sini bahwa merek-merek produksi dari perusahaan ini diperuntukkan, contoh misalkan Pertindo dan Pupindo, Ponika untuk kelapa sawit, Pertindo dan Pupindo, Ponika untuk aneka tanaman, lalu seterusnya Pelanta Plus untuk tanaman tahunan, Cornelat untuk jagung, Helei tebu, Pukalet untuk 2021-2003. Perusahaan ini sudah menambah kapasitas produksinya ya. 2021-2022 sekitar 6.000 ya, kapasitas 16.000 ton ya. Di tahun 2023 dia meningkat menjadi 700.000 ya. Dan ini disertai dengan peningkatan produksi ya, dari 400.000 ton tahun 2021 ke 450.000 ton tahun 2022, dan tahun 2003 menjadi lebih dari 500.000 ton. Jadi
kapasitas produksi dan produksinya naik setiap tahun. Bahkan sekarang sebenarnya kapasitas produksinya belum sampai titik maksimum, jadi sebenarnya dia masih punya potensi untuk meningkatkan produksi ke depan. Ini tadi soal lokasi, kita lihat bahwa di mana mereka beroperasi ada di Jawa, Kalimantan, dan juga di Sumatera. Jadi cakupan perusahaan ini cukup luas di Indonesia. Jadi artinya itu belum semua pulau besar itu mereka layani ya? Ya, artinya maka tadi walaupun 4,5% itu sebenarnya dia bisa meningkatkan pasar tadi. Karena apa? Karena kita masih impor, industri pertanian dan kebutuhan pupuknya akan meningkat juga, sehingga perusahaan juga ini akan tetap punya peluang sebenarnya untuk tetap bertumbuh ke depannya. Nah, ini kita bisa buktikan dari data-data dari laporan keuangan. Kita mencoba melihat secara ringkas data laporan keuangan yang tersedia gitu ya. Ini kami coba menganalisa dari berbagai sumber, termasuk dari laporan keuangan perusahaan dan juga beberapa juga online data yang Bapak Ibu sebenarnya bisa lihat dan bisa dapat secara gratis juga ya. Nah, salah satu data yang kita bisa lihat di sini adalah tentang salesnya, penjualannya ya. Jadi kita lihat memang perusahaan ini bertumbuh ya, dari sisi penjualannya gitu ya. Tadi kalau Bapak Ibu lihat tadi kapasitas produksi meningkat dan diikuti dengan penjualan gitu ya. Penjualannya dari tahun 2020 ke 2023, laporan terakhir yang kita terima tahun 2004 memang belum keluar ya, sehingga kita belum bisa bandingkan. Dia meningkat terus ya, dari 1,4 triliun ke 1,8 triliun lebih 2021, 2022 naik 2 kali lipat ya, 3,6 triliunan, 2003 4,4 triliun. Dan sales ini juga diikuti dengan operating profit dan net income yang naik gitu ya. Kalau operating profit dari 206 lebih miliar ya, sampai ke tahun 2003 ke 694 miliar. Begitu juga ya, double 3 kali ya, dari 2020 ke 2023. Jadi trennya meningkat terus ya. Nah, income juga menunjukkan hal sama, 113 miliar dari 2020 ke 2023 ke 400 miliar lebih gitu ya. Jadi tahun ini bagus. Tetapi menariknya adalah bahwa perusahaan ini juga walaupun bertumbuh, dia tidak meminta modal dari pemegang saham. Kenapa? Karena kita lihat jumlah saham beredarnya tetap sama ya, angkanya gitu. Jadi perusahaan bagus, artinya dia bisa bertumbuh dengan kemampuan dalamnya. Jadi dia bertumbuh secara organik gitu ya. Jadi ini bagus, artinya dia bisa bertumbuh secara organik karena dia tidak meminta tambahan modal dari pemilik saham, pemilik modal gitu. Karena dari jumlah saham beredarnya tidak tambah. Dan menariknya lagi dengan peningkatan penjualan dan income, ada yang persennya juga meningkat gitu ya, dari 22 rupiah lebih sekarang udah 79 rupiah, 80 rupiah. Jadi dalam 4 tahun hampir 4 kali lipat. Jadi bisa dibayangkan, artinya walaupun perusahaan bertumbuh, tapi dia juga sangat memperhatikan pemilihan saham karena dia secara kontinu memberikan dividen ya, dan tidak hanya memberikan dividen tapi dividennya meningkat gitu ya. Jadi saya pikir perusahaan bagus. Dan yang menarik lagi Bapak Ibu, kalau kita lihat dari laporan keuangan, laporan income statement ya. Kalau kita lihat balance sheet, ini menarik banget ya, gini. Karena asetnya 2022 1,3 triliun naik ke 1,7 triliun ke 3,3 lebih triliun, dan sekarang menjadi 2,7 triliun. Ya, saya lihat pertama kali kenapa ya gitu ya. Karena peningkatan aset ini diikuti oleh peningkatan equity gitu ya. Karena perusahaan ini untung, dia memberikan laba tahan, mempunyai laba tahan ya, sehingga equity terus menaik ya, dari 783 miliar, 862 miliar, 1,2 triliun ke 1,3 triliun. Padahal jumlah saham beredar tetap. Lalu kenapa equity naik tapi aset turun? Nah, ternyata dia bagusnya dia benar-benar mengelola balance sheet dengan baik. Dan cara apa?
dia mengurangi utang secara signifikan gitu ya. Kita lihat dari 2020 ke 558 miliar, ke 900 miliar, 1,9 triliun, dan 2003 turun menjadi 1,4 triliun. Jadi perusahaan berusaha bertumbuh tapi tetap sehat. Dengan cara bagaimana? Utangnya dikurangi. Nah, perusahaan seperti ini kita harus cari ya. Dia bertumbuh tapi dia nggak ugal-ugalannya dengan cara minta uang kepada pemilik saham, minjam uang kepada bank banyak-banyak sehingga dia bertumbuh teman dia ya dia kurang melihat kemampuan diri dia dan ini bagus ya dia bertumbuh untung tapi juga sehat gitu ya. Ini menarik perusahaan ini gitu ya. Dan juga dari return equity-nya cukup sehat ya, dia ada 19% ya. Awalnya memang 14,9%, tapi sekarang 29,9%. Jadi menurut saya ini perusahaannya cukup sehat gitu ya. Nah, tadi saya katakan dia mengurangi utangnya dan kita bisa lihat ya utangnya debt equity rasionya menurun dari awalnya 0,7 naik ke 1,04 naik lagi ke 1,77 sekarang tahun 2003 menjadi 1,02 jadi dia turun gitu ya. Nah hanya menariknya adalah pernya ini menarik ya dari 17,9 kali 3,4 kali 7,21 kali ke 9,4 kali. Tentu Bapak Ibu bertanya, kok perusahaan bagus kok MPR kecil? Nah itu dia menariknya. Nah PBB juga sama gitu ya. PBB-nya dia dari 2,6 ke 6,5 kali 2,1 ke 2,7 tapi ini cukup meningkat tapi di PR-nya cukup menarik gitu ya. Nah kita coba lanjut lagi ke berikutnya. Oke, setelah kita melihat bahwa makronya menarik, ya industrinya kita mengerti bahwa memang ada pesaing, tetapi masih banyak ceruk untuk perusahaan tersebut untuk menyalurkan produknya mereka. Kemudian juga dari segi perusahaannya itu sendiri, dia bagaimana efisiensinya, bagaimana kemampuan dia menghasilkan laba, dan juga fundamental keuangannya dia ya, utangnya dia seperti itu. Jadi kami kalau seperti itu sudah oke, kita bisa lanjut nih ke bawah ke valuasi. Karena setelah itu kan kita tanya, ini mau dibeli apa enggak kan gitu. Nah, ada beberapa pendekatan untuk kita bisa memvaluasi suatu emiten atau saham, bisa relative valuation, bisa discounted cash flow atau asset based method. Tetapi kami pakai di sini saya mau tampilkan metode discounted cash flow ya. Jadi itu ringkasnya kita akan menghitung berapa sih nanti cash flow sampai perusahaan ini steady forever, kita diskonnya ke masa sekarang. Itu kan ya harus kayak gitu lah investor ya. Nah, jadi kalau tapi kalau untuk detailnya kesempatan yang akan datang. Nah, jadi ini singkatnya kita menghitung bisa menggambarkan income statement-nya sampai 5 tahun ke depan sampai steady forever-nya. Nah, di sini kami dengan menggunakan free cash flow itu 6% dan kita menggunakan dia akan tumbuh di masa steady-nya dia atau untuk seterusnya itu 2%. Nah, di sini kami coba ringkaskan aja ya. Ini sebenarnya ini adalah ringkasan dari financial statement, ada income statement, ada balance sheet, ada cash flow. Jadi ini ringkasnya aja. Jadi EBIT atau earning before interest and tax. Jadi seperti laba sebelum pajak dan bunga. Nah, itu kita hitung sampai 2024 sampai 2028 dan untuk sampai periode yang seterusnya gitu ya. Nah, jadi diperkirakan nanti EBIT-nya dia itu sekitar 858 miliar. Ya. Dan kemudian kalau kita turun ke bawah, beban bunga 207 miliar, dan beban pajak 145 miliar, dan laba setelah tax itu adalah 505. Jadi demikian seterusnya kita hitung sampai 2028, maka kita akan dapat angkanya itu free cash flow-nya dia untuk ekuitas gitu ya. Itu sebesar pada tahun 2004 itu sebesar 200
66 miliar. Kalau di total semua sampai nanti kayak forevernya dia itu sekitar 21 triliun. Nah, sekarang kalau kita hitung sebenarnya kalau kita hitung harganya sekarang itu kan free cash flow-nya dia. Kalau nilai perusahaan free cash flow-nya dia sebesar 21 triliun, itu berapa sih sebenarnya harga sahamnya dia? Ya. Jadi tentunya waktu kita membuat DCFE ini, discounted cash flow for equity ini, tentu kita mempunyai asumsi-asumsi tentang pertumbuhannya, tentang kemampuan dia produksi dan segala macam, dan juga proyeksi mereka dalam hal peningkatan produksi ke depannya. Tentunya itu kami punya asumsi tersebut ya. Jadi dengan mempertimbangkan asumsi tersebut tadi, seperti yang sudah dikatakan bahwa nilai ekuitasnya dengan asumsi tersebut adalah 21 triliun lebih ya, hampir 20 triliun ya. Dan kalau kita anggap bahwa jumlah saham peredarnya nggak bertambah gitu ya, maka kita bagi aja dengan jumlah saham peredarnya, sehingga dengan perhitungan tadi sebenarnya harga sahamnya bisa kita dapat sekitar 4.200 sekian lah per lembar sahamnya, sementara harga sahamnya adalah Rp1.065 gitu. Sehingga waktu analisis ini dibuat gitu ya, tentunya perlu Bapak Ibu ketahui bahwa DCFE ini memang harus dilakukan secara reguler. Kenapa? Karena bisa jadi ada perubahan makro, ada juga perubahan industri, dan juga ada juga suku bunga, juga ada corporate action ya. Katakanlah tiba-tiba katakanlah perusahaan menambah pabrik, atau tiba-tiba perusahaan akuisisi pabrik. Nah, itu kita harus faktorin di DCFE. Nah, ini berdasarkan data yang kami punya pada saat kami membuat ini. Tentunya nanti kalau data atau informasi baru kita dapatkan, maka kita harus kita review lagi data ini, sehingga apakah DCFE ini benar-benar sudah menggambarkan fakta berdasarkan informasi saat itu. Nah, jadi disclaimer, ini data yang kami analisa, sehingga data ini menunjukkan bahwa ada sekitar gap harga sekitar 300% berdasarkan saat kami melakukan analisa. Tapi kalau ada berubah lagi ya tentunya kami juga harus melakukan review lagi dengan data ini, apakah data ini benar-benar sudah menggambarkan karena sebenarnya atau mungkin perlu diperbaiki gitu ya. Tapi dengan mempertimbangkan yang kami sudah jelaskan tadi dan asumsi-asumsinya, maka harga sahamnya sebenarnya harusnya 4.000 sekian, jadi sekitar ada 300%-an lah gapnya. Apakah ini peluang? Kita coba menjelaskan bagaimana kita menganalisa sebuah saham dengan mempertimbangkan faktor makronya, industrinya, dan juga perusahaan itu sendiri, kemampuan dia untuk bertumbuh, dan juga profitabilitasnya gimana, juga balance sheet-nya, dan juga cash flow-nya seperti apa gitu ya. Oke, tak terasa sudah sampai di penghujung presentasi kami. Sekarang kesimpulannya pasti yang paling ditunggu-tunggu ya, karena setelah sekian panjang penjelasannya, kesimpulannya yang paling enak didengar adalah satu, bahwa dari segi makro bahwa memang pupuk ini masih memiliki demand yang cukup tinggi, sementara supply-nya masih terbatas. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari segi perusahaan ini masih tergolong memang perusahaan yang middle atau small to middle lah gitu ya, dengan asetnya dia tadi sekitar 4 triliun gitu ya, market cap-nya mungkin sekitar 7 triliun gitu, jadi masih memang kecil, jadi mungkin memang nggak banyak orang tahu gitu ya. Nah, tapi kita melihat bahwa perusahaan ini menunjukkan dia tuh bertumbuh, setidaknya dari 2021 sampai sekarang dia bertumbuh, baik penjualannya dia, baik asetnya dia, baik earning per share-nya dia, dan kemudian itu juga menunjukkan bahwa mereka itu mampu mengelola sumber daya mereka, artinya menguntungkan perusahaan itu dan menguntungkan juga pemilik modal. Dan yang terakhir adalah bahwa harga saat ini bisa dikatakan dia itu overweight ya, artinya masih ada upside ke atas gitu ya. Apakah jual atau beli itu keputusan Bapak Ibu sekalian.
tergantung Bapak Ibunya gitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah menonton video kami. Jika video ini bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian, silakan like, subscribe, and share kepada teman-teman atau keluarga yang mungkin sedang mempersiapkan diri untuk pensiun ataupun ingin investasi di Bursa Indonesia. Ya, sebelum kita berpisah, disclaimer dulu ya bahwa video ini adalah membagikan bagaimana mengenai saham, tetapi keputusan untuk investasinya apakah Bapak Ibu membeli atau menjual saham yang kita bahas ini adalah keputusan dari Bapak Ibu masing-masing. Oke, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya.